Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, mahasiswa? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertemuan kita hari ini, melanjutkan materi tentang konsep dasar konseling, di mana minggu kemarin sudah kita bahas tentang konsep dasar konseling. Yang pertama, psikologi dan konseling. Oke, untuk pertemuan sekarang kita membahas tentang efektivitas konseling ya, dan manfaat mempelajari konseling. Oke, kita lihat di slide ini membahas tentang efektivitas konseling. Nah, tapi sebelumnya coba pikirkan dulu, apa sih efektivitas itu? Apa? Ya, jadi efektivitas itu adalah mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Nah, jadi efektivitas konseling adalah apa yang diinginkan dalam proses konseling itu tercapai. Nah, kalau tercapai sesuai dengan yang direncanakan, maka dikatakan bahwa proses konseling itu efektif. Nah, efektivitasnya konseling itu memang banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai variabel, di mana antara satu variabel dengan variabel yang lain itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, variabel yang mempengaruhi efektivitas konseling itu ada 6. Ya, jadi antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Nah, kalau di slide ini ada 3. Sebenarnya ada 6. Nanti kita lanjutkan 3-nya. Oke, yang pertama itu durasi atau waktu. Nah, waktu itu juga menentukan kualitas dari proses konseling. Kalau waktunya terlalu lama atau terlalu pendek, nah itu juga akan mempengaruhi efektivitas proses konseling. Ya. Kemudian yang kedua, motivasi orang dan kualitas dukungan lingkungan. Nah, untuk motivasi ini memang sangat berpengaruh sekali, ya, terutama motivasi yang ditimbulkan di dalam diri si klien itu. Kalau tidak ada motivasi yang tumbuh dalam diri klien itu untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalahnya, maka tujuan dari proses konseling itu tidak akan tercapai. Tapi kalau motivasinya tinggi dari lingkungannya itu memberikan support pada dirinya untuk memecahkan masalah, nah proses konseling akan berjalan dengan baik dan tujuannya akan tercapai. Selanjutnya kesehatan. Nah, kesehatan juga merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan. Kalau pada saat proses konseling kliennya sedang sakit, nah maka akan terganggu pelaksanaan konselingnya atau konselornya dalam kondisi yang tidak sehat. Nah, itu juga akan mengganggu proses konseling. Oke, selanjutnya 3 variabel yang mempengaruhi efektivitas konseling, yaitu adalah yang keempat, derajat kesehatan mental. Nah, tadi kan kesehatan fisik, nah, kalau sekarang kesehatan mental. Jadi, baik konselor maupun kliennya, mentalnya juga perlu diperhatikan. Kalau kesehatan mental kliennya itu sedang dalam posisi yang buruk sekali, nah maka proses konseling juga akan sulit mencapai keberhasilan. Nah, mungkin juga akan kita arahkan ke psikolog gitu. Artinya akan kita referalkan ke psikolog. Itu kalau mentalnya sudah memang buruk sekali gitu. Begitu juga dengan si konselornya.
Nah, jadi dalam posisi mental yang baik, dalam tidak memiliki masalah atau dia bisa mengendalikan emosinya. Nah, itulah pada saat itulah proses konseling akan berjalan dengan efektif. Kemudian keterampilan umum konselor dan keterampilan khusus konselor. Nah, ini sangat penting sekali keterampilannya. Jika konselor tidak punya keterampilan, baik keterampilan umum ataupun keterampilan khusus, nah, sulit untuk menemukan benang merah dari permasalahan klien. Nah, misalnya bagaimana terampilnya si konselor menanggapi masalah yang diungkapkan oleh klien, bagaimana terampilnya si konselor membaca gerak-gerik dan gerak-gerik dari konseli. Nah, itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Begitu juga keterampilan si konselor dalam menjalin hubungan baik terhadap kliennya. Nah, itu juga sangat dipengaruhi untuk mencapai keberhasilan konseling. Kemudian yang keenam, yang terakhir, motivasi konselor dan suasana yang mampu dikreasikan oleh konselor. Artinya, suasana proses konseling itu juga harus diperhatikan oleh konselor. Nah, konselor juga harus bisa mengkreasikannya agar timbul motivasi atau semangat yang timbul dari diri konseli. Nah, misalnya kreasi-kreasinya membuat suatu permainan atau berusaha untuk mengungkapkan masalah-masalah klien dengan cara-cara yang lebih unik gitu. Nah, itu adalah suatu kreasi-kreasi yang harus dilakukan oleh konselor. Oke, selanjutnya slide kelima. Nah, jadi sebelum kita masuk ke manfaat mempelajari konseling, di sini Ibu minta kalian menulis di komentar pribadi tentang apa sih manfaat mempelajari konseling untuk diri kalian. Sebagai mahasiswa BKI, itu apa manfaatnya kalian mempelajari konseling? Ya, itu masuk dalam nanti jawab di komentar pribadi. Oke, kalau di sini ya, manfaat dari mempelajari konseling untuk kalian sebagai mahasiswa BKI, nah, itu ada 4 hal. Kalau yang pertama itu sebagai landasan, sebagai dasar, karena kalian akan mempunyai profesi sebagai konselor. Nah, kalian akan masuk ke dalam profesi konseling. Jadi, mempelajari konseling itu adalah sebagai landasan, sebagai dasar untuk kalian menjadi seorang yang berprofesi konselor. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari konseling, kalian sebagai mahasiswa akan bisa mengembangkan diri menjadi konselor yang profesional. Nah, dengan mempelajari semua ilmu-ilmu tentang konseling, maka diri kalian tuh akan berkembang menjadi seorang konselor yang profesional, sehingga kalian akan menemukan karir kalian sebagai konselor itu yang bagaimana. Jadi akan nantinya setelah kalian menjadi seorang konselor, berprofesi sebagai seorang konselor, maka kalian akan menjadi konselor yang profesional. Selanjutnya adalah, nah ini yang paling penting ya, karena sebagai seorang konselor itu adalah orang yang mempunyai
menjadi panutan kepribadiannya. Nah, jadi dengan mempelajari konseling itu, ilmu-ilmu konseling, manfaat yang didapat di dalam ilmu-ilmu yang didapat itu dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sendiri, sehingga sikap, tingkah laku, tutur kata, bahasa dan sebagainya itu sesuai dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam konseling. Nah, jadi pengembangan diri kalian dari orang yang dikatakan misalnya orang yang emosional dengan mempelajari konseling ini, kalian menjadi orang yang bisa sedikit demi sedikit bisa menyeimbangkan emosionalnya. Jadi emosionalnya bisa menjadi terkendali, menjadilah orang yang sabar, menjadilah orang yang jujur dan sebagainya. Nah, sehingga kalian menjadi orang yang berkepribadian baik gitu. Kemudian yang keempat, nah, terutama bagi kaum generasi muda. Nah, kalian sebagai generasi muda dengan mempelajari konseling banyak manfaat yang dapat menjadi atau menunjang perjalanan hidup kalian. Kalian akan menjadi seorang remaja atau generasi muda yang bisa diandalkan, yang bisa berguna untuk masa depan kalian dan juga untuk bangsa dan negara gitu. Oke, selesai sudah materi kita tentang konsep dasar konseling ya. Semoga kalian paham ya dengan apa yang udah Ibu jelaskan dari minggu kemarin dengan minggu ini, kalian bisa memahami satu persatu slide-slide yang sudah ada. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.